Tapi kalau bapak salah pilih, begini mi. Diusir urus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus rakyat, pajak tidak mau berhenti naik. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Tapi radikal ini bos, ini karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nenek nupata. Yunus alaihi salam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Apa yang terjadi? Satu kampung tidak ada percaya. Satu kampung tidak ada percaya Yunus. Akhirnya Yunus alaihissalam berkata, "Ai, tenang asing harapan ini." Sudah mi, dia tinggalkan arena dakwanya. Dia pergi ke satu tempat. Akhirnya apa? Dia nyebrang. Dia tinggalkan kampungnya. Begitu dia tinggalkan kampungnya, dia ketemu perahu. Naiklah dia di atas perahu. Begitu naik di atas perahu perjalanan, tiba-tiba di tengah laut goyang kapal. Goyang kapal. Kaptennya berkata, overload. Tahu jaki overload? Tahu overload? Kelebihan penumpang. Wah, ini harus ada yang dibuang. Bagaimana caranya? Gocangi. Undi. Kalau ibu-ibu kan, tahu ke ibu-ibu kalau mengarisan kita, kan digocang itu. Sama tong ini. Tulis semua namamu di dalam. Penumpang, seluruh penumpang dalam perahu, tulis nama. Gocangi. Siapa keluar namanya kita buang. Gocang, gocang, gocang. Begitu dibuka. Siapa nama keluar? Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, terjadi kecurangan. Pilkada ulang. Kalau kita di Indonesia tuh, ada curang ini, gocangi, gocang ulangi, digocang lagi, gocang lagi 2 kali, keluar Yunus lagi, ulang lagi, gocang lagi, Yunus lagi, sampai 3 kali, selalu namanya Yunus alaihissalam. Terpaksa kapten berkata, "Kipa mau porang ngakate, maafkan kami Yunus, kamu yang harus kami buang." Yunus alaihi salam kemudian lompat turun ke laut, buang diri. Begitu dia buang diri, diterkam oleh ikan. Ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Masuk dalam perut ikan. Berbeda lagi pendapat ulama dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Tidak jadi masalah berapa hari, yang penting lama. Kira-kira ada di sini pernah masuk perut ikan? Ada? Kalau saya ikan masuk perutku. Tidak masuk akal, Pak. Mana bisa manusia bisa hidup dalam perut ikan? Masuk Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam tidak pernah berkata, "Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya Allah, tolong saya, keluarkan saya dari perut ikan ini." Tidak. Yunus alaihissalam hanya membaca sebuah istighfar, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Itu dia ulang-ulang terus Yunus alaihissalam. Dia ulang-ulang terus. Akhirnya apa? Ikan batu. More bale. Batu cak keluar. Selamat Yunus alaihissalam. Tidak masuk akal. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Contoh lagi. Supaya yakin kini banyak kejadian tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau pasti terjadi. Masuk akal ndak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil
melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak ton cewek mau saingan Siti Maryam. Hamil darah suaminya beleng-beleng. Ya kan? Kisah berikutnya yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Marah Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy marah. Apa ini Muhammad? Dia perintah kita, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, tidak dilihat lagi. Tuhan kita sekarang saja 4, nah setengah mati kita urus dunia. Apalagi kalau cuma 1, tidak dilihat lagi. Tuhan apa ini dia bawa Muhammad? Akhirnya rapatlah Abu Jahal dipimpin oleh Abu Lahab dan teman-temannya. Saudara-saudara sekalian, kita apai ini Muhammad? Makin menjadi-jadi, makin kita tekan, makin banyak pengikutnya. Saudara-saudara sekalian, diapai? Dari belakang ada yang usul. Saudara pimpinan rapat, bagaimana kalau Muhammad kita sogok perempuan? Nah bilang yang lain, tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu. Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah. Ada pejabat begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Kan Allah kasih kita nikmat, pilih sendiri ke pemimpinmu. Dah. Beda zamannya Pak Harto dulu, kita tidak tahu siapa tume, tiba-tiba saja jadi bupati, tiba-tiba saya gubernur, tiba-tiba dulu tidak ada. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Sekarang rasa kau sekarang, si mau kau. Jangan ketawa, serius orang ini. Makanya 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Lu rasa sekarang toh. Jangan hanya karena dibawakan kau sarung, dibawakan kau 3-5 bilangan, malah nak tulis siap menerima serangan fajar. Fred, jangan. Kamu larang pejabatmu korupsi, kamu larang bupati, wali kota, gubernur korupsi, tapi biaya pilkada mahal. Kenapa mahal? Karena kalian mau disogok. Coba kalau tidak ada mau disogok, bahkan kalian shooting itu orang kalau ada tim sukses bawa uang, kau lapor sama Panwas, lapor sama polisi, tidak ditindaklanjuti urusanmu sudah selesai, mereka yang tanggung nanti di akhirat. Tapi kalau bapak salah pilih, begini nih, diusir urus hutan, malah menghabisi hutan, diusir ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus rakyat, pajak tidak mau berhenti naik. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Tapi radikal ini bos, ini karena amar ma'ruf nahi mungkar, nenek nupata. Nah, apa tadi itu? Nah, saudara-saudara sekalian, itu Nabi Muhammad rapat, lalu berkata lagi dari sudut kiri, kalau begitu kita kasih dia harta. Kumpul uang paling banyak, bawakan kepada Muhammad. Apa Nabi bilang? Tidak mempan. Muhammad tidak mempan sogok. Kalau begitu diapai? Begini, kita bunuh saja rame-rame. Muhammad kan ada sukunya, dia punya keluarga. Kalau dia dibunuh, marah dia punya keluarga. Dia bilang diborongi. Kan di Makkah waktu itu ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Auf, ada beberapa suku lah kira-kira kalau di sini. Di Makassar ini ada Mandar, ada Jawa, ada apa itu? Makassar, Bugis. Anggap Muhammad orang misalnya Makassar. Dia bilang borongi semua suku yang ada di Makassar, borongi. Supaya apa? Kalau marah orang Makassar, lawan dan kawan-kawan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Akhirnya rapat memutuskan Muhammad besok malam dibunuh, dengan catatan jangan sampai berita ini
hasil rapat ini bocor. Siapa yang bocorkan kita penggal hidup-hidup. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Ternyata peserta rapat ada satu sotak. Begini cerita sama istrinya. Nah bilang, ibu besok malam mau dibunuh Muhammad. Tapi jangan kau cerita-cerita memang nanti aku jaga kok. Cerita-cerita jaga kok. Nah bilang aman pak, don't worry, be happy. Istrinya pagi-pagi pergi pasar. Nah kasih tahu temannya, nah bilang, jangan kau ribu nah, rahasia neku pawang kok, jangan kau ribu. Apa? Muhammad sebentar malam dibunuh. Tapi jangan kau ngomong-ngomong, kau saja ku kasih tahu. Dia bilang, tenang bos, aman masalah. Pulang tadi yang dikasih tahu, pergi bertetangga. Nah kasih tahu juga tetangganya. Jangan kau ribu, rahasia. Kau saja ku kasih tahu ini ya, rahasia. Aman. Akhirnya satu Mekah tahu gara-gara jangan kau ribu. Juga sempalakuna. Ternyata dari dulu perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia. Pasti bocor. Maka bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada pejabat negara, jangan kasih tahu rahasia kantor kepada istri. Pasti bocor. Kalau begitu mentomi fitrahnya perempuan. Marah-marah Ustaz, biar nih marah. Yang penting amanah kau harus pegang. Itu perempuan kalau marah ada beberapa sebab. Ini terutama ini adik-adik nih, adik-adik yang pengantin baru. Ada satu laki-laki yang tidak tahu kalau istrinya suka ngomel-ngomel. Apa? Haid. Itu perempuan kalau datang bulan haid, mens, macarepai, darai. Nggak stabil emosinya. Orang lewat dia emosi. Nah itu perempuan. Nah bilang nanda haid istriku Ustaz. Kenapa masih suka ngomel? Kemungkinan kedua apa? Berapa umurnya pak? 60 mi. Oh habis masa aktifnya. Nah, jadi kalau begitu habis masa aktifnya dia pak Ustaz. Ke bulan 2 di jalan keluarnya itu pak. Apa? Ganti kartu atau tambah kuota. Marah-marah ibu. Bukan ibu yang di sini, ibu baik semua tahu ini. Oh baik-baik ini semua. Luar biasa ibu. Bu. Oh ibu. Bu. Bayangkan ibu, tidak pak gosip ki. Salat subuh ki seperti ini. Tiap pagi kita lakukan. Lalu sholat sunnah ki dulu sebelum masuk waktu subuh. Masya Allah. Itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sembahyang subuh ki. Itu pahalanya lebih berat 2 rakaat daripada dua-duanya isinya. Perempuan itu bu paling gampang masuk surga. Gampang sekali. Kata Nabi, apa syaratnya? 1, masam pajak kok. Perempuan kalau dia sudah sholat 5 waktu. Yang kedua, dia puasa Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Yang keempat, dia patuhi perintah suaminya. Tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga bu, mana pintu kau suka. Bayangkan mi, sembahyang ki toh pasti sembahyang ki. Yang kedua pasti puasa Ramadan ki. Yang ketiga pasti kita pakai jilbab. Kalau keluar itu salah satu menjaga harga diri. Tidak keluar tanpa ada kepentingan usus. Dia selalu tinggal menjaga harga dirinya. 3 mi. Yang keempat, ini agak berat. Mematuhi perintah suami ya. Ini yang susah aduh. Lain dikasih tahu lantong. Itu ibu-ibu kodong kalau isingi pergi majelis taklim, Pak pikat dulu majelis taklim di isingi pengajian 30 menit dengar ceramah tapi 2 jangi di masjid mah gosip. Ini jadi masalah. Ustaz poin gosip. Ustaz poin gosip Pak. Lewat kata tadi Nabi bilang, Ustaz itu ji bajuna watuna di YouTube. Pacalla-calla. Nah, apa saudara-saudara sekalian? Akhirnya apa yang terjadi? Muhammad pun tahu rahasia akan ada pembunuhan. Dari mana dia tahu? Dari malaikat Jibril.
Seolah-olah pakai hendi. Muhammad, hati-hati, sebentar malam akan ada penyerangan, ganti korek. Nabi bilang, Muhammad, di kopi. Akhirnya tiba saatnya diserang Nabi. Serang, Pak. Rumahnya dikepung oleh pasukan khususnya kafir Quraisy. Kira-kira kalau Densus, detasemen khusus, dikepunglah rumahnya Muhammad. Sejarah menjelaskan, kalau lewat orang, jangankan orang, kucing saja lewat pasti diciniki. Dikepung, Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Muhammad, Muhammad, baca kau ini ayat. Ada yang tahu ayat apa dia baca? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ada? Hah? Apa? Belum tahu? Masa tidak tahu gitu ayatnya baca? Surah? Ayat, cocok surah Yasin. Ayatnya bunyinya, wa ja'alna min baini aidihim wa min halfihim fa'aghsaynahum. Kurang lebih ayat itu menjelaskan, di muka mereka, di belakang mereka kami pasang dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Tak buka matanya tapi tenan ciniki. Ini mina baca biasa mahasiswaku kalau ada sipin lalu lintas. Nah ciniki, polisi. Langsung sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Si Kalina lewat, ditilang. Datang marah-marah sama saya, Ustaz ini pabale-bale. Kenapa ada Ustaz pabale? Bohong ki Ustaz. Kenapa kau bilang bohong? Ku baca tu ayat na ditilang ya Ustaz. Kenapa bisa? Ndak pakai helm. Bukan ayat yang saya salah, kau yang dongo. Pasti na cilik ke polisi, baru itu polisi na hafal tonji tu ayat. Ada juga bapak-bapak pulang terlambat na bacakan istrinya ini, Pak. Nagapa kok dari tadi na tunggui kok mana ini cilaka di jam 2 belum pulang. Tapi dengan izin Allah, Nabi lewat tidak ada yang lihat. Nabi kemudian jalan jauh masuk di gua Zur. Masuk di gua Zur, Nabi berlindung. Itu gua, Pak, tidak jauh kalau kita lihat, tidak jauh, Pak. Orang kalau ngintip pasti dilihat orang yang di dalam. Sembunyi Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Dikejar-kejar. Datang pasukan Abu Jahal. Begitu Abu Jahal ngintip, Allah turunkan pertolongannya. Bukan burung ababil, bukan malaikat Jibril, tapi apa yang Allah turunkan? Apa? Laba-laba. Tahu jaki laba-laba? Spiderman. Spiderman itu manusia laba-laba. Atau spider. Garangkang. Toh? Dia bikin sarang depan bibir gua. Nabi bilang Abu Jahal, tahu jaki sarang toh? Sarang laba-laba. Coba lihat itu sarang laba-laba. Ballpoint saja, pensil saja disimpan di atasnya, pasti koyak, pasti robek. Tapi yang terjadi, kalau Allah berkehendak, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti robek ini sarang. Begitu diintip, terbang burung merpati. Nabi bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Akalnya sendiri mengalahkan akalnya. Kalau Allah mau. Nabi kemudian selamat. Banyak lagi kisah-kisah. Ini semua kisah terjadi, Pak. Dijelaskan dalam Quran. Allah yang ceritakan melalui malaikat Jibril. Dan ditulis dalam Quran. Kalau Bapak tidak percaya ini kisah, berhenti kau sholat. Karena ini wajib kita percaya Al-Quran. Tidak masuk akal. Tenah tamang kalang. Tapi kalau punna kareng Allah Ta'ala ero. Tenah kana. Tidak ada dibilang tidak ada masuk akal. Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Jangan cemas. Apalagi namanya lunas utang kecil buat Allah. Ada utang ustaz kecil buat Allah.
5 tahun mau Ustaz menikah, ndak ada anakku. Kecil buat Allah kasih kau anak. Nah, Maryam saja tidak ada suaminya bisa punya anak. Ustaz, kodong ini corona ini hancur ngaseng usahaku. Kecil buat Allah kasih kau usaha baik nanti. Kecil. Allah cuma minta takarrub ilallah. Dekat kau sama saya. Bukan dekat sama wali kota. Wali kota 5 tahun je bos. Pernah terpilih kau kembali 10 tahun. Tidak terpilih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis kau. Biar jago bagaimana gubernur. Biar jago bagaimana wali kota, bupati. 10 tahun paling lama sekarang. Biar hebat bagaimana presiden. 10 tahun saja. Ada yang lagi bilang minta 3 tahun. Apa itu? 3 periode. Pak Jokowi tahu sudah bilang, saya tidak mau. Tidak mungkin saya mau 3 periode. Orang yang bilang 3 periode itu hanya mau cari muka sama saya. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kurusi politik. Tiap magoh. Biar Tommy ini kita urusi saja. Kan biasa ini sekarang orang banyak ribu-ribu. Begini saya. Kalau mau perbaiki Indonesia, perbaiki diri masing-masing. Kalau mau masuk politik, jangan kau cerita di medsos. Daftar kau caleg. Itu lebih real. Kalau kalau kau polisi. Tapi bagaimana caranya? Masuk kau pengurus partai. Caleg kau nanti. Terpilih kau jadi anggota DPR. Perbaiki undang-undangmu. Negaramu. Masuk kau pilkada. Terpilih kau. Perbaiki negaramu. Kau ribu-ribu saja di medsos. Apalagi kau sebarkan berita kebencian. Kau sebarkan berita bohong, fitnah. Dijakal kau. Masuk ke penjara. Begitu masuk penjara dia bilang saya tidak tahu ini kesian. Saya cuma menyebar saja. Maka hati-hati menggunakan medsos sekarang. Nah, bapak saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Tidak ada yang tapi masalahnya sekarang bagaimana mau kita tolong Allah. Nah malas kisah sambayang. Sambayang mau dulu ukurannya. Banyak masalah. Bagaimana tidak banyak masalahmu. Nah setiap sholat kok selalu terlambat. Jopoin salat Jumat ji. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah kau mau WhatsApp. Mau kau nak tolong Tuhan. Nenek nu patah. Perbaiki saja ibadahmu. Perbaiki solatmu. Jangan ganggu orang. Perbaiki amal-amal soleh. Allah tolong. Kalau Allah tidak kasih, jangan kau langsung sangka buruk. Ustaz, nah 5 tahun ini berdoa kok tidak dikasih. Baru 5 tahun bos. Adam alaihissalam diusir dari surga. Pisah sama istrinya Siti Hawa. Minta dipertemukan. Berapa tahun baru dipertemukan. Dikabulkan doanya. 200 tahun baru Allah kabulkan doanya. 200 tahun Pak. Nabi Zakaria minta supaya dikasih anak. Berapa tahun baru dikasih. Mintanya usia 21 tahun, 80 tahun baru Allah kabulkan. Berpuluh-puluh tahun. Nabi Musa minta supaya umatnya diselamatkan dari Fir'aun. Berapa tahun beliau berjuang baru dikabulkan Allah? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad minta dipindahkan kiblat yang tadinya kiblat di Makkah dipindahkan ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Mekah. Berapa lama baru dikabulkan? 18 bulan. Kate berdoa maghrib. Mau dikasih besok. Nenek nu gawang. Baru pakai pelak talang. Bagaimana caranya mau kau sabar kok kalau ada dikasih. Diminta tidak dikasih kok. Sabar kok dulu, sabar. Kalau ada kau minta tidak dikasih sampai sekarang, sangka baik kok. Berarti yang kau minta tidak bagus. Ini adik-adik nih yang baru tamat SMA. Daftar Unhas. Jalur apa namanya itu? Jalur khusus. Tidak lulus kok. Berarti bukan di situ yang baik. Allah sediakan kau yang lebih baik. Tapi jangan kau putus asa. Kalau kau putus asa, daftar tahun ini tidak lulus. Saya bilang, tidak mau deh. Kalau kau tidak putus asa, daftar kau lagi tahun depan. Mungkin tahun depan lulus. Nah 3 kali Pak ikut. 3 kali. Mau jadi dokter. 3 kali. Demi Allah 3 kali saya ikut UMPTN.
Mau kak jadi dokter? Malah lulus di sospol. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran setelepon, pulang ke lebaran? Tidak. Kenapa? Kajala kitike. Mahal ditike Ustaz. Kalau pulang tiap tahun tidak cukup tabungan. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Menjadi Ustaz. Mau mahal tiket atau tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang undang nggak? Tadi subuh saya masih di Medan, ceramah subuh. Malam masih di Jakarta, sampai Makassar jam 9:30. Sampai di Kakak Tua, kerja tugas lagi, periksa mahasiswa. Pulang di rumah jam 2. Jam 2 tadi sih baru tiba rumah. Tadinya mau bermalam, kak saya lagi istriku tidak ada peluk-peluki. Pulang dulu. Istriku ji. Yang biasa saya baru ganggu anakku. Itu cek kalau subuh-subuh jangan ku peluk imam makna. Langsung dia bilang cek, Abi mengganggu. Ku bilang, milik bersama ini nak. Akhirnya alarm bunyi, 3 alarm ku pasang pak. Tidak ada ku dengar. Nanti masjid mengaji dekat rumahku baru terdengar. Itu enaknya kalau rumah dekat masjid. Baru mengaji, kira-kira lagi 15 menit lagi jam 5. Mak dah lompat mak langsung. Nah bilang istriku, kan tadi jiku kasih bangun ki kata bilang ji sebentar pi. Begitulah setan pak. Nah akhirnya terlambat tadi datang. Tapi alhamdulillah masih terlambat. Bagaimana kalau tidak datang ki sama sekali? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kecil urusan dunia, kecil pak. Coba apa masalah tak semua? Semua ini kan ada masalahnya toh. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Pak, mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita ini ada masalah pak. Ada. Coba Miude, coba Maki. Waktu nama siswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja, daftar pegawai, lulus tawah menjadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mau tongi jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, muncul bisa deh, motongi jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai, tidak, motongi jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, motongi jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, tidak, motongi 2 periode. Sudah 2 periode, dijakala KPK. Dulu nak apa masalahku? Mau sarjana. Sudah sarjana, mau jadi dosen. Sudah jadi dosen, selesai, mau jadi penceramah. Sudah jadi penceramah, mau jadi wakil wali kota. Hai pak, dikala kostas tidak, cuma yang menang waktu itu lebih banyak suarana. Tidak dikala nak, belum tentu nakalan jopa betaya, belum tentu pak. Cuma lebih banyak suaranya. Kenapa bisa Ustaz? Rahasia Allah. Dan apa rahasianya? Jawabannya, saya bersyukur sekarang tidak terpilih. Dulu saya kenapa bisa dicurangi ke apa? Sekarang baru saya sangat bersyukur untung saya tidak terpilih. Karena seandainya terpilih kak waktu itu, tidak jadi kak penceramah YouTuber. Paling di Makassar tak putar-putar. Paling waktu itu seandainya saya jadi wali kota 5 tahun ji pun upah. 10 tahun. 5 tahun, setengah mati hormat. Ya pak. Datang menteri siapa? Datang gubernur siapa? Datang presiden siapa? Datang kapolri siapa? Siap-siap mantu, siap-siap mami. Tapi sekarang nak jadi ustaz. Presiden hormat sama saya bos. Kemarin 2 menteri pak, menteri BUMN sama menteri perindustrian. Saya seolah-olah jadi presiden nasihati mereka. 1 gubernur, 1 wakil gubernur. Coba cari wakil bupati, enaknya begini pak di depan. Ini apa? Kutanya menteri BUMN, kenapa bisa rugi Pertamina? Nah tidak pernah kita cicil di Pertamina kalau beli pak. SPBU langsung dibayar, tidak pernah dibilang besok dibayar ki. Kenapa bisa rugi? Nah bilang, panjang. Lain kali ku jelaskan ku panjang ceritanya.
Jam aku dijelaskan di sini tuh. Maknanya Pak, jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Kalau ada kau minta bagus di solatmu, kau tidak ganggu orang, ibadahmu baik, kau tidak maksiat, Allah tidak kasih kau yang kau mau, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan kau dong bisa beli mobil ini tahun, supaya kalau pika sholat jamaah ndak kehujanan mak, supaya kalau pika pengantin kodong ndak bau asap mistriku, kalau pulang kampung nggak kasihan naik mak mobil ndak setengah mati mak panter. Allah tahu kalau ada mobil tak ndak pergi maki masjid gara-gara sombong ki. Kalau ada mobil tak tabrakan ki dicambah masuk mati. Kalau ada mobil tak, Allah tahu kawin lagi suami tak ibu. Mau ki. Coba jangan pada sangka buruk. Allah kecil buat Allah kasih kau apa yang kau mau. Kecil. Barang tidak masuk akal saja Allah bisa lakukan. Apalagi yang memang ada jalannya. Polisi, yo ada polisi di situ. Mau jadi kapolsek gampang Pak. Bapak polisi. Yang tidak bisa jadi, saya jadi polisi. Nak tenak kulle. Kada tahu di kampungku, nak lihat kat dekat sama polisi, kapolri langsung pergi sik perlu. Oh cika, apa tu bos? Nak kan kulle jo urus kak. Mau diurus apa? Ketua RT. Nak kan bisa kurus kan nggak jadi kapolsek. Kade, tenak di pondok polisi. Ayo saudaraku, kecil buat Allah. Apa masalah? Coba periksa semua masalah tak dalam hati. Periksa semua. Kecil buat Allah membantu bapak-bapak. Kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati saya. Dan mendekati Allah tidak sama mendekati manusia. Bapak mau dekat sama wali kota, mau dekat sama gubernur, wah susah Pak. Belum tentu nak kenal ki. Nak kenal ki lagi, ajudannya lagi persulit, bikin ini protokol dan lain sebagainya. Janjian ki pagi, mungkin sore baru nak terima ki. Begitu nak terima ki, nak baca proposal tak, mohon maaf tidak ada bantuan untuk masalah ini. Tapi kalau Allah 24 jam Allah siap untuk ditemui. Tidak bisa kak tidur Ustaz malam-malam gelisah. Kalau kau gelisah malam-malam, jangan kau ambil HP-mu, tambah tidak bisa kau tidur. Gimana caranya? Ambil wudhu. Mak jenek kau, ambil kau wudhu, solat kau 2 rakaat. Mulai dari solat, namanya solat wudhu. Masih gelisah kau, tambah lagi apa namanya? Solat hajat kau 2 rakaat. Bacaannya sama solat yang biasa. Tenang pasti perasaanmu. Selesai kau berdoa, solat, kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, zat yang mengendalikan hati, yang membolak-balikkan hati, pelihara hatiku ya Allah, agar terhindar dari kecemasan dunia ini. Ada utang. Allah Maha Kaya. Gimana caranya? Perbaiki ibadahmu, cari asetmu yang bisa kau jual, lepaskan itu asetmu, yang penting bayar itu utangmu. Jangan lagi kau bilang, kesayang-sayang ini aset setengah mati dibeli dulu. Tidak. Jual, Allah tahu. Allah kasih kau rezeki pada tahun 1998 kau bisa beli itu asetmu. Karena Allah tahu 2021 ada utangmu, bayar pakai itu yang saya sudah kasih. Itu Allah semua tahu. Tidak usah cemas soal dunia. Lino ye pa cule-culeam nih. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya saja. Bapak tidak usah cemas soal dunia ini. Yang Bapak cemaskan kalau tidak siap untuk akhirat. Bapak tidak usah cemas soal makan. Tidak ada mati kelaparan di Indonesia ini. Sini, tidak ada Pak. Yang Bapak cemas kalau tidak beres sholat. Tidak beres kita punya ibadah. Itu yang perlu kita cemaskan. Bapak tidak usah cemas kalau anaknya tidak lulus daftar polisi. Tidak usah. Tidak ada nanti di neraka ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak lulus kau dong akabri. Tidak. Tapi Bapak cemas kalau tidak pernah melihat anak datang sholat subuh di masjid. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, urusan dunia jangan menyilaukan mata. Urusan dunia jangan mencemaskan hati. Urusan dunia dekati yang punya dunia, maka dunia dalam genggaman kita.
Siapa punya dunia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah kita bukan masalah dunia, masalah kita adalah bagaimana mendekati yang punya dunia, Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendekatinya dengan hadir di acara-acara suling seperti ini, subuh keliling. Bapak, kalau rajin kita datang sholat subuh, tidak ganggu tetangga, ada wanita kita sedekah sedikit, tidak mengganggu orang lain, ibadat alhamdulillah baik-baik ji. Apa alasan Tuhan untuk menghalangi kita masuk ke dalam surga? Tidak ada alasan Tuhan untuk tidak mengabulkan doa kita. Pun kalau tidak dikasih, sangka baiklah apa yang Bapak minta pasti tidak baik buat kita. Demikian, terima kasih kepada takmir masjid. Satu saran saya, kalau bisa sound systemnya diperbaiki. Ini tidak tahu apa tidak berfungsi atau berfungsi cuma salah setel. Nah, ini sound system sangat penting. Alhamdulillah masjidnya bagus. Nah, jamaah kalau bisa datang jamaah, jangan abai protokol kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.